Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu membuat mesin ya. New, instalasi server Debian. Oke, untuk membuat virtual mesin namanya harus berbeda dengan yang sudah ada di sini. Kalau misalnya namanya sama di sini, kemungkinan nanti akan menemui keeroran. Jadi apa yang ada di sini jangan dibuat nama yang sama. Setelah itu, ini adalah tempat menyimpan mesin. Kalau drive-nya penuh, drive C-nya penuh, boleh pakai drive yang lain. Tinggal diganti saja. Ini ada order ya. Tinggal dipilih yang kira-kira kosong yang mana di antara drive-drive ini. Oke, itu kalau drive C-nya penuh. Oke, sekarang saya tetap pakai yang ini aja. Kemudian karena ini adalah sistem operasi tipenya Linux, maka yang kita pilih adalah Linux. Kemudian versionnya Debian 64. Apakah boleh pakai versi versi Linux yang lain? Boleh saja, tapi takutnya nanti tidak sesuai dengan kebutuhan dari sistem operasi yang kita install. Kalau kita mau menginstal Debian ya kita pilih aja kebutuhan dari sistem operasinya, yaitu versinya adalah Debian. Kemudian versinya adalah 64 bit. Kalau server ini rata-rata sistem operasinya adalah 64 bit. Terus next. Oke, sekali lagi untuk menulis kapasitas memori itu disesuaikan dengan perangkat masing-masing. Tidak boleh lebih dari kebutuhan perangkat atau tidak boleh lebih dari apa yang dimiliki perangkat. Kalau misalnya perangkatnya cuma 2 GB atau 3 GB, ya paling nggak cukup 124 atau 1 GB saja. Yang penting ininya ini, hijaunya ini diambil tengah-tengahnya juga boleh. Ya. Kemudian kalau sudah, ini saya standar saja. Kebutuhannya dia sebenarnya adalah 1024 atau 1 GB ya. Udah next. Untuk membuat harddisk kita tidak usah merubah karena ini nanti sifatnya dia adalah dynamic. Dynamic itu seolah-olah di sini 8 GB padahal itu sebenarnya lebih dari 8 GB. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau kita rubah misalnya pakai ini tidak do not add virtual hard disk ya. Jadi pakai hard disk yang benar juga boleh. Tapi alangkah baiknya kita pakai yang ini aja, virtual hard disk. Jadi nanti dia akan menyesuaikan kebutuhan dari sistem operasi tersebut. Jadi kalau kira-kira hard disk 8 GB kurang ya dia langsung otomatis akan menjadi 10 GB dan seterusnya. Itu pakai virtual hard disk ini. Oke, create. Ya. Pakainya adalah VDI, virtual disk ya, tadi kita pakai virtual. Oke, next. Ya. Hard disknya adalah dinamik ya, dinamik allocated. Jadi nanti sesuai, kalau 8 GB kurang, maka dia secara otomatis akan menambah sendiri. Jadi kita tidak manual menambahnya. Oke, next. Seperti ini ya, ini sudah standarnya 8 GB, ini biarkan aja. Oke, create. Udah. Ini sudah jadi virtual mesinnya. Sekarang kita jalankan. Sebelum menjalankan, itu ada satu settingan lagi yang perlu kita atur ya di server ini. Jadi sebelum kita klik start, kita buka dulu server yang kita buat. Maaf, tutup dulu ini. Saya tutup dulu. Power off. Saya klik setting ya. Jadi untuk setting ini klik setting di sini. Kita cek dulu sistemnya. Sistem ada memori, prosesor, 12 core. Kemudian ada nih. Yang perlu kita atur di sini adalah ininya. Perlu kita ketahui bahwa server kita, server VirtualBox itu sebenarnya sudah terkonek internet. Ya, selama kalian
komputernya tersambung ke kabel jaringan, maka secara otomatis server yang akan kita buat ini sudah otomatis connect internet. Biasanya kendala ketika menginstal yang lama itu adalah di sini. Kita matikan saja, yaitu kita copot kabelnya ya. Ini ada kabel connected, kita copot saja. Jadi kabelnya tidak nyambung. Apakah NAT ini juga menyambungkan internet? Iya. Seperti settingan di Mikrotik itu, kita men-setting firewall itu letaknya ada di mana? Di NAT ya. Nah, kalau ini settingannya ada di NAT, ini pun juga sudah nyambung internet. Makanya biar nanti ketika menginstalnya tidak lama, kita putuskan dulu saja koneksi internetnya. Jadi nanti biar dia ketika menginstal itu hanya menginstal apa yang dibutuhkan kita, yang kita pilih aja. Kalau kita nanti kurang, ya tinggal nanti kita update melalui repository online. Itu saja. Jadi ini kita hanya butuhnya adalah menginstal sistem operasi saja. Oke, jadi kita disconnect dulu koneksinya, kemudian oke. Setelah itu baru dijalankan mesinnya. Loh, kok fatal error bagaimana ini? Ya, fatal error sebenarnya cara mengatasinya sangat mudah sekali ya. Caranya itu adalah dia sebenarnya membutuhkan bootable. Bootable itu bisa melalui CD, bisa juga melalui flash disk. Nah, ya kita gunakan ini kita melalui namanya virtual CD, yaitu file ISO. Kita bisa mengambilnya di mana? Silakan diklik device saja. Di sini sudah jelas gambarnya CD. Kemudian ini adalah audio, ini gambarnya network, ini gambarnya USB. Kalau kita tancapkan USB flash disk, maka yang kita pilih nanti adalah yang di sini. Nah, sekarang kita memiliki filenya ISO itu adalah bentuknya seperti virtual CD. Maka kita pilih optical drive. Kita pilih saja. Kita mau menginstal Debian 10. File instalasi Debian 10 itu terletak di DVD 1. DVD 2 ini adalah file pendukung. DVD 2, DVD 3 ini adalah file pendukungnya. Jadi kalau misalnya kita hanya butuh OS-nya saja, maka kita pilih DVD 1. Kita centang. Ya, kita cek lagi device sudah tercentang ya. Berarti sekarang kondisinya DVD 1 sudah masuk di dalam server. Nah, tinggal kita membaca DVD tersebut. Bagaimana cara membacanya? Ya, mesinnya kita reset. Oke. Jadi merestart virtual komputer atau virtual mesin ini atau virtual server ini, kita klik tombol reset yang di sini. Oke, reset. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah terbaca DVD-nya. Pilihan model instalasi. Pilihan model instalasi ini ada dua model ya untuk menginstalnya. Itu ada yang model grafik, ada model yang teks. Kemarin juga sudah sering saya jelaskan. Kalau misalnya tidak nyaman dengan keyboard saja yang digunakan untuk menjalankan perintah, maka pilih mode yang grafikal yang installnya. Kalau pengen cepat installnya ya kita pakai yang mode teksnya ini. Ini belum hasilnya loh ya. Ini masih proses installnya. Jadi proses installnya pun ada dua cara, yaitu grafik dan teks. Oke, sekarang biar lebih cepat saya pilih yang mode teks saja. Saya pilih install. Nanti tampilannya menjadi menemukan seperti ini kemarin? Tidak, langsung jalan. Langsung jalan ya. Tidak, berarti ini punya saya saja, tak cek dulu. Ini kemarin saya habis update Windows-nya ya. Cek. Yang jalan, biarkan jalan dulu. Ini saya
konfigurasi dulu. Ini ada kernel panik. Oh ini ya, belum, maaf. Nah, matikan dulu. Yang kalian berikan dulu aja. Tadi kalau menemukan seperti itu ternyata dia harus core-nya ditambah ya, core-nya. Kan prosesor sekarang core-nya minimal 2 core. Nah, udah ya. Kita lanjut. Jadi kalau menemukan panik tadi ya, itu core-nya harus ditambah, core di prosesornya. Di sini kita tidak usah merubah ya, kalau saya loh ya, kalau misalnya sebenarnya kalau kita memilih bahasa itu kalau saya kira paling mudah ya kita pakai bahasa standarnya saja, yaitu bahasa Inggris. Ini tidak usah dirubah, langsung aja United States American English ya. Nih, kemarin saya juga melihat ya, ketika kalian praktikum itu ada pengaturan keyboard. Kalau pengaturan keyboard, ini kan pengaturan keyboard ya, namanya keymap. Keymap itu berpengaruh kemana nanti? Berpengaruh ke letak dari keyboard. Standarnya adalah seperti ini ya, itu American English, itu standarnya. Kalau misalnya kalian rubah ke Indonesia, bisa jadi di sini misalnya tertera add jadinya bintang, atau bisa jadi di sininya butuhnya titik 2 menjadi add, seperti itu. Jadi itu pengaruhnya di situ kalau merubah keymap. Jadi kalau mau memilih tentang ini ya, ini juga harus dibaca dulu. Ini kan konfigurasi keyboard. Pilih aja next. Nextnya pakai enter ya. Biarkan aja dia. Di sini adalah proses configuring the network with DHCP. Kalau kondisinya tadi tidak diputuskan koneksi, maka dia nanti akan mengkonfigurasi secara otomatis IP-nya. Karena apa ya? Karena tadi kita menerima IP secara otomatis dari modem, yaitu NAT tadi. Nah, ketika dibiarkan saja, maka nanti secara otomatis komputermu ini mengupdate ya, mengupdate sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ya. Karena tadi kita putus koneksinya, maka dia akan menjadi violate, network configuration violate. Artinya ini dia tidak akan dapat IP address. Jadi nggak usah panik, wah ini violate, ini violate, ini violate. Violate-nya dilihat dulu kenapa kok tidak violate ini tadi kenapa? Ya karena ini tadi dia ada keterangan not using the DHCP. Berarti kan kamu tidak menggunakan DHCP karena jaringannya kamu putus. Kita continue saja. Nah, ketika tidak tadi kita putus jaringannya, itu ada pilihannya di sini. Yang atas adalah apakah Anda mau mencoba auto konfigurasi lagi? Apakah mau mencoba konfigurasi dengan DHCP hostname?
Apakah mau dikonfigurasi secara manual? Itu pilihannya 1, 2, 3. Kalau tidak di antara 3 itu, tidak mau mencoba, tidak mau, ya kita pilih yang paling bawah saja. Yaitu nanti setelah selesai instalasi baru kita konfigurasi. Ini cara Jawane ngono kuwi. Jadi engko wae. Engko iki wis ben bar sik. Paham ya sampai sini ya? Oke. Ya, sidik-sidik gen maca bahasa Inggris itu. Karena ini sekarang jadi bahasa internasional. Nah, kalau itu sudah terselesaikan network IP address-nya, sekarang kita ke hostnya. Hostnya ini nanti apakah boleh pakai Debian? Boleh. Mau diganti juga boleh. Karena nanti tidak terpengaruh apa-apa kalau yang host ini. Nanti hanya nama komputernya dan seterusnya. Ini kalau saya biarkan saja. Jadi Debian. Nah, yang jadi persoalan nanti adalah yang di sini, root password. Dieling-eling passwordnya. Kalau ini ngawur ya, misalnya, isi sembarang. Setelah selesai install, ya selesai tok, bisa masuk ke dalam OS-nya. Bisa masuk ke OS, tapi tidak bisa mengkonfigurasi file system ya sama saja. Ini diulangi. Jadi sama dengan password yang tadi. Kalau nanti misalnya bekerja di administrasi sistem tenanan, ya aja passwordnya ya root ya diganti sing angel ya. Kan ini biar memudahkan saja. Nanti kalau passwordnya root, ya, gampang sekali dibobol ya. Bahkan saya belajar, kok misalnya ya pasti passwordnya root gitu. Ya. Full name for the new user ya. Oke. Kalau saya pakai yang ini aja. Kalau kalian boleh pakai yang lain silakan. Password username. Kalau tadi password administrator, sekarang adalah password username. Beda ya username dengan password root dengan administrator. Kalau username ini hanya sebagai user saja. Ketika dia mau mengubah settingan di server tidak bisa karena dia hanya sebagai pengguna yaitu klien user. Kalau pengen merubah maka dia harus tahu passwordnya administrator. Password for the new user, passwordnya saya samakan dengan usernya saja. Direct. Ya. Oke, sebelum saya lanjut zona waktunya sampai sini ada yang menemukan error selain yang tadi yang sudah saya tampilkan? Sudah lancar ya? Oke, sekarang adalah mengkonfigurasi time zone. Time zone ini apakah kita harus mengkonfigurasi secara detail? Kita mau detail bagaimana? Gini aja kita nggak memerlukan ya. Nanti ketika server ini benar-benar online, kita hanya akan menginstal namanya NTP, Network Time Protocol. Jadi ini biarkan saja. Ya, yang sekali lagi, yang kita butuhkan ini hanyalah OS-nya. Dieling-eling, yang kita butuhkan hanya OS-nya. Settingan mendasar dari IP address, time zone, bahasa itu tidak terlalu penting karena kita hanya butuh OS-nya. Nanti setelah kita selesai install pun kita bisa mengatur seperti time zone ini. Namanya nanti NTP protokol. Jadi waktunya nanti kita samakan dengan time zone itu juga bisa. Ya, seperti install Windows itu loh. Install Windows itu kan kita tidak perlu sebenarnya menginstal waktu ya, jam di awal instalasi. Nanti kan setelah selesai instalasi, kita pun juga masih bisa mengatur waktunya. Jadi biarkan saja sampai selesai. Aston. Di sini di nomor 13% ini adalah mulai partisi. Ya, ini partisi. Partisinya ini kalau ini saya sarankan saja kita pakai yang guided saja. Guided itu artinya ya kita pasrah bongkoan yang sistemnya ini. Jadi nanti dia yang mempartisi. Kalau kurang marah aku tak partisi dewe. Ya nanti kalau punya server sendiri bolehlah kalian partisi.
Kalau yang ini biarkan saja guided use entire disk. Kalau pengen tahu isinya ya pakai manual. Nanti partisinya yaitu yang pertama adalah sistem. Sistemnya itu adalah root ya. Oke, yes, daripada angel kita pilih yang atasnya dulu aja. Kita pilih guided. Guided itu nanti akan menggunakan seluruh hard disk. Ya, ini kalau di RTK ya bahasa Jawane ya. Semua data yang ada di hard disk itu akan dihapus, diganti dengan partisi yang baru. Ya karena hard disknya baru ya nggak apa-apa kita dihapus. Jadi biarkan saja kita next. Untuk partisinya nanti adalah seperti itu ya. Ada kalau misalnya kita butuh slash itu pilih yang bawah-bawah itu. Kalau misalnya yang atas itu adalah recommended for new user ya wes dianggap aja dhewe wong amatir ya new user itu aja. Berarti kita pilih new user saja. All file in one partition. Oke, kalau sudah partisi selesai nanti ada dua partisi seperti itu yang garing tok. Ya, itu jelas ya itu. Sing ini garing tok. Itu adalah nanti letak dari file system. Kalau Windows adalah drive C. Kemudian kalau yang ini adalah swap memory. Swap memory itu adalah memori RAM tambahan. Jadi kalau misalnya nanti kerjanya abot, dia bisa dialihkan ke swap, ke memori tambahan ini. Ya seperti sistem operasinya Android itu. Ya. RAM-nya itu kalau misalnya kalian bisa ngerut HP, itu kan RAM-nya bisa diambilkan dari memori eksternal. RAM-nya kalau bisa ngerut ya, kalau nggak bisa ya jangan dicoba-coba kok, baru di root gagal ya toh, dibalikin pabrik kan nggak diterima kalau sudah di root. Oke, seperti itu. Finish partitioning and writing to disk. Oke, finish. Oke, apakah dari pembagian tadi partisi 2 tadi mau diterapkan di hard disk kalian? Ya, kalau no berarti nanti kan dibatalkan kembali lagi ke partisi. Jadi ini setelah itu dia nanti akan mempersiapkan kira-kira aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di dalam CD. Itu kebutuhan dasar sistem operasi apa saja nanti disiapkan. Jadi ini proses penyiapannya. Biasanya kalau tidak terkonek internet, maka dia akan sangat cepat. Kalau terkoneksi internet biasanya kan dia mencari di internet dulu. Kira-kira ini kurang digolek biasanya di internet. Makanya lama sekali prosesnya. Jadi hampir berapa jam tidak selesai. Kalau misalnya koneksinya terputus ya nanti akan ketemu error seperti itu. Ya kalau koneksinya karena nyambung internet ya koneksi internetnya terputus ya. Ketika dia lagi setengah download ya jaluk kon baleni meneh, baleni ke partisi lagi. Selain yang di sisi setting tadi, untuk memutuskan koneksi itu bisa melalui di sini ya, device, network, nih. Ini kalau terkoneksi atau nyambung, ini ada tanda centang putih gitu. Kalau ini tidak terkoneksi maka seperti ini gambarnya. Jadi kalau terkoneksi ada di biru-birunya ini ada tengahnya centang putih. Kalau terkoneksi internet. Oke. Nah ini configure package manager. Yang kita install ini sekali lagi kita hanya butuh sistem operasinya. Kalau misalnya kita tambahkan CD baru maka nanti dia akan membutuhkan apa istilahnya ya, yang digunakan untuk aplikasi tambahan. Nah, untuk aplikasi tambahannya nanti kita adalah ambil di online bukan CD. Jadi ini kita tidak usah pilih.
Scan another CD or DVD? Tidak. Kita langsung aja no. Use network mirror? Tidak usah. Pokoknya ojo gelem ditawan-tawan ini. Nanti saja kalau sudah selesai install ya. Ya. Nah, ini kamu disuruh ikut partisipasi dalam hal survei. Terus kok carry well survei ya? No. Nah, ini pilihan aplikasinya ada di sini. Yang paling atas kita hilangkan. Ya, cara menghilangkan tombol spasinya ya. Terus kita pilih yang empat aplikasi dari bawah itu. Mulai dari web server, kemudian print server, kemudian SSH server. Oke, ini yang kita butuhkan. Nah, yang diinstal hanya berapa itu? 340 file. Wes selesai install ya. Dia sudah 304 file sudah masuk di OS. Ini adalah dibuka filenya terus diinstal. Oke, ini adalah proses yang hampir selesai ya. Install the group bootloader. Jadi nanti sebelum masuk ke OS-nya itu ada pilihan sistem operasinya ya, namanya group boot. Jadi ada grup untuk booting. Apakah ada mau menginstal ini? Ya. Device yang digunakan nanti adalah yang bawah. Dev SDA. Oke. Taruh. Setelah itu adalah finish the installation. Continue. Sebelum ini mulai reboot, dicek dulu ininya ya, CD-nya. Oh, sudah hilang centangannya. Kalau sudah hilang, kita nah, ini sudah selesai. Cepat toh, sampai 10 menit. Kita login, Zirek. Passwordnya Zirek. Itu baru login sebagai user. Tandanya ada di depan ini ya, Zirek@debian. Jadi usernya Zirek ada di Debian. Setelah itu adalah login ke administrator. SU, passwordnya root. Oke, sekarang berubah. Tadinya awalnya adalah Zirek@debian, sekarang berubah menjadi root@debian. Berarti sekarang kondisinya adalah kalian sebagai administrator server ini. Kita cek IP address-nya. Oke.
Kenapa kita harus ngecek IP address dulu ini? Perhatikan di sini. Ini endpost ini kadang ada yang berbeda. Jadi kalau misalnya di komputer kalian itu ada dua network card atau dua kartu jaringan. Ini namanya kadang tidak sama dengan yang ada di sini. Bisa tidak sama dengan yang punya saya maksudnya. Kalau ini makanya kita harus mengecek dulu IP spasi A. Endpost-nya ini berapa yang ada di komputer kalian. Jadi ini harusnya endpost 3. Ya tidak sesuai dengan yang di komputernya masing-masing. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Jadi semuanya tergantung dari situ. Kalau satu IP biasanya hanya endpost 3. Maaf, satu kartu jaringan biasanya hanya satu endpost 3. Kalau ada dua kartu jaringan misalnya dia bisa endpost 4, 3, 4 atau 5, 6 dan seterusnya. Kalau sudah ya, sekarang kita kasih IP address. Semuanya sudah masuk sini belum? Urung suimen. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Sampai sini tadi kan koneksinya terputus ya. Kita sambungkan dulu. Ada di device, kemudian network, connected. Setelah itu kita atur juga ya, kita bridge sekali aja network setting, kita bridge ke ini. Kalau di komputer saya itu ada 3, tinggal nanti kamu ke modemnya lewat apakah lewat kartu jaringan yaitu Realtek, apakah lewat WiFi. Kalau saya ini pakai kartu jaringan, maka saya pilih Realtek. Kemudian promise choose modenya adalah allow all boleh, allow pokoknya intinya ada kata allow ya. Oke. Sekarang kita cek lagi IP A. Loh, IP-nya urung kareng ya, belum ada lah, kita belum mengisinya ya. Maka kita lanjut, kita isi nano. Apakah ini kalau misalnya kita pakai putih sudah bisa? Ya belum bisa lah, IP-nya belum ada ya. Putih itu bisa kalau IP-nya sudah tersetting di server. Ya kan? Nah, nanti mau manggil apa kalau servernya belum ada IP-nya? Putih. Ya kan? Putihnya dibutuhkan adalah IP address atau hostname. Hostname-nya tadi adalah Debian. Ya, kalau nama hostname itu kemungkinan banyak, tapi kalau IP address itu kan spesifik. Kita kasih dulu IP address di server nano /etc/ /network. Sintaksnya atau penulisan softwarenya adalah perintahnya adalah seperti ini ya. Nano spasi garing ya, jangan sampai lupa. Sebelum ke etc itu ada slashnya atau garing. Nanti kalau tidak ada kata-kata ini ketika di enter ya kosong. Coba dicek lagi. Kemungkinan salah alamat, salah masuk kamar ya. Kalau salah masuk kamar ya bahaya. Nah ini hilang gimana? Ya boleh saja kita tambahkan auto enp 0 ivac enp 0 S3 inet. Nah inetnya ini dinet apa ya? Penake ya misalnya statik apa DHCP. Kemarin sudah saya kasih penjelasan ya. Kalau misalnya kita pakai statik juga boleh kalau sudah tahu IP-nya.
kalau belum tahu IP-nya kita boleh pakai namanya DHCP. Kalau pakai statik maka IP-nya adalah address address tadi berapa? 195 195 kemarin berapa? Saya tambah 100 ya? Iya. Oke, saya tambah 110 aja. 210 /24 apakah boleh? Boleh. Jadi netmasknya langsung ke /24 atau bisa juga diketik netmask, kan sama saja 255.255.255.0. Gateway-nya IP modem adalah 195.195.100. DNS atau domain name server itu sama saja ya. Ada domain strip name server. Ini boleh pakai DNS strip server juga boleh. Domain strip name server 195.195.195. Ini adalah IP modem. Saya ini keliru ya, 195. Jadi semuanya adalah 195. Gateway-nya itu kalau sudah disimpan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, setelah itu adalah biar kita tahu bahwa settingan IP address di kartu jaringan itu kita masuk, maka perlu kita restart dulu kartu jaringannya. Perintahnya adalah /etc/init.d/networking restart. Enter. Pastikan ya, ini kan ada kotak di pojok di depannya. Ini pastikan sudah hijau dan ada kata oke. Kalau misalnya ininya masih merah, OCTL dan sebagainya, bisa dicek lagi di penulisan itu. Ada yang kemarin ya, tulis address kurang D1. Terus nulis apa nih? Endpost O nih, nolnya itu diisi O. Terus ada lagi ininya manual, tapi innernya adalah DHCP. Itu juga ada. Jadi harus sesuai. Kalau pakainya DHCP, maka address netmask gateway itu dikasih pagar depannya. Ya. Karena kalau DHCP kan nanti IP address-nya otomatis dari modem. Jadi IP address-mu tidak dipakai. Ya walaupun misalnya sama IP address-nya, tapi dia bacanya bukan IP address-mu tapi IP address yang ada di modem. Oke, sekarang kita coba ping Google. Ada keliru berarti. Ada kalau misalnya di sini keliru seperti ini ya, temporary failure in name resolution. Ini ada kesalahannya di domain name servernya itu. Kemungkinan ada yang salah. Kita pakai misalnya ganti DNS. Kita cek dulu aja IP-nya sudah masuk belum ya? IP A. Sudah ada ya IP-nya? Sudah masuk. Sekarang kita coba ping. Enggak. Coba ping modem dulu. 195 titik.
temporary failure in Namrasa. Oke, sekarang kita coba saja, misalnya kalau di reset mesinnya. Kita cari tahu masalahnya kenapa. Kalau ping Google tidak bisa. Zirek SO. Nah, ini kalau nama masih belum mau ya, nama. Coba ini apa? Saya coba di firewall-nya, terus allow VMS coba. Ini kalau modem sudah connect ya. Apa perlu dipancing ya? Coba kita kasih solusi aja, kita cari solusinya. Kita coba pancing saja misalnya. etc. Jadi kita rubah IP-nya dulu jadi dinamik atau DHCP ya. Oke, ini kita coba pancing dulu. Kita kasih pagar. Ya, itu kita rubah ke DHCP. Ya, segala kemungkinan itu bisa kita atur. DH. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Sekarang kita restart networking-nya. /etc/init .d/network. Ping Google. Oh ini udah ya. Ping SMK, ping Google. Oke, ini. Nah itu solusinya kalau misalnya menemukan kendala seperti tadi. Nah kita cek lagi IP-nya berapa? IP. Nah, oh IP-nya tetap sama ya, 210. Oke, kalau itu sudah, kita lanjut saja. Kita coba kembalikan manual ya. Tadi kan kita hanya memancing biar terpancing gitu koneksinya. Sekarang kita ganti lagi ke statik. Coba aja statik. Terus ininya adalah kita hilangkan pagernya. DNS name server, atau kita tambahkan aja dua ya, boleh ditambahkan dua ya, domain name server. Cetak. Domainnya kita tutup dulu ya bawah. Ctrl O, Enter, kita restart networking-nya. Nah, sudah teratasi masalahnya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Jadi perlu dibuka dalannya sih dengan DHCP tadi. Nah,
Selanjutnya tugasnya adalah mengkoneksikan putih. Karena nantinya repositori online-nya akan kita copy paste ya. Kalau pakai Debian yang di sini kan kita harus ngetik manual ya. Kadang kalau ketik manual itu ya takutnya kurang lengkap. Sekarang kita coba konekkan putihnya. Jadi ini adalah servernya. Dan ini adalah Oke, sampai sini ada yang belum connect ke Google? Google. Satu 195. Oke, udah bisa connect ping Google. Kalau sudah, kita coba di remote. Server saya adalah 210. Silahkan, punya kalian berapa? Silahkan boleh di remote. 195.195.210 di accept ya. Login as-nya adalah Zairek, passwordnya adalah Zairek, administratornya SU, passwordnya ROT. Oke. SU, passwordnya ROT. Oke. Nah, pastikan dulu semuanya putihnya sudah terkonek ke server. IP-nya adalah ini ya, 210. IP saya 210. Oke, sudah ini putih sudah terkonek ke server. Nah, kita lanjut ke repositorinya. Kita cek dulu repositori dari Debian server kita. Nano /etc/apt/sources.list. Mana yang nyala, yaitu yang tidak biru. Ini apa maksudnya ini? Berarti kalau saya install aplikasi, maka yang dibaca dulu adalah apa? Ya CD-nya.
DVD binary 1 berarti yang dibaca adalah DVD 1. Maka kita nonaktifkan saja ini karena nanti kita menginstal atau mengupdate server kita itu tidak membutuhkan CD. Kita pakai namanya repository online. Kita tutup dulu ini. Jadi pastikan dulu warnanya biru gelap seperti ini. Artinya repositorinya atau sumber instalasinya tidak ada yang aktif. Nah, sekarang kita cari di internet repository Debian 10 ya. Diklik Debian 10 disesuaikan dengan versinya. Kalau iki tidak sesuai, misalnya kamu pilih 11 padahal yang kamu install 10, ya ora nyambung. Ya seperti Windowsmu Windows 10, tapi sumber instalamu Windows 7, Windows 8 juga bisa. Maka kita cari ya sesuai. Kartolo itu tak ganti ya. Silahkan mau pakai kambing ini boleh. Ya ini kan tinggal letaknya ya. Kalau ini letaknya di Jakarta, kalau ini letaknya di mana? Kalau ini di Surabaya ya pilih yang dekat aja. Sama ya, data itu pembacanya juga berdasarkan dari jarak. Semakin jaraknya jauh, maka downloadnya semakin lama. Oke, ini saja kita copy, kemudian kita taruh sini ya. Ditaruh di paling bawah, kemudian klik kanan ya. Pastanya adalah klik kanan. Nah, yang lainnya warnanya biru, yang aktif hanya yang dari Kartolo tadi. Berarti nanti ketika kita ketik apt update, maka dia akan langsung mengarahkan ke Kartolo. Kalau ada yang aktif selain ini, maka nanti karena dia membacanya dari yang atas ini ya. Misalnya CD-ROM tidak ada, gimana nantinya? Ya dia bisa berhenti di sini, bisa juga lanjut ke sini. Jadi daripada mandat ngecek sing CD saya kesuwen, ya kita tutup aja, langsung jebret. Dia langsung melayu yang repositori Surabaya. Udah gitu tok, disimpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Terus sekarang apa yang harus dilakukan, yaitu mengetik perintah apt update. Apt update. Kita coba enter dia. Nah, dia sedang mengupdate, biarkan aja. Tandanya bagaimana? Nah, ini prosesnya, dia sedang berproses. Nah, ya, kemarin juga saya ada itu ya, yang keluhan apt update-nya tidak jalan. Ya, itu tadi dicek di repositorinya tadi. Kalau ada dua yang, maksudnya ada yang tidak, ada yang aktif selain Kartolo, kemungkinan dia membaca yang aktif itu. Dia berhenti di sana. Setelah itu baru membaca yang bawah. Ya syukur dia gelem baca yang bawah. Kalau hanya berhenti di atas, maka dia akan error. Makanya repositori atau sumber instalan yang tidak kita gunakan ya kita tutup saja. Yaitu dikasih tanda pagar. Terus dia ini meminta namanya apt upgrade. Ya berarti ya kita apt upgrade. Ya kan? Apt upgrade. Ya apa tidak? Ya kalau kita mau update ya yes. Ya yes no. Nah, ditunggu saja. Nah ini dia akan membutuhkan file sebesar 150
5 MB. Ya, ini sudah mulai jalan. Ya, ditunggu saja karena prosesnya semuanya online. Ini kan baru berapa ya? Ini aja kamu lihatnya di sini. Kebayang kira tahu persen ini? 1 ya, ditunggu sampai 1. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang berangkang, ada yang melayu, ada yang melaku, ada yang ngesot. Waalaikumsalam. Oh, Mbak. Kunci apa? Buseng. Lah kuncinya sama bagawan iki. Ayam bebek. Lambine dibeneke sik kuwi. Waktu celok ayangnya guseng. Tidak jalan piye? Nah ya itu keterangannya apa? Kuning-kuningnya ada nggak kuningnya? Apa itu?
Gratis. Istirahat dulu apa dilanjut sampai apa? Gak keluaran aku, dilanjut keluaran sampai keluaran. Sampai di web server ya. DNS server dulu aja, nanti dilanjut sampai DNS server. Oke, lagi istirahat. Engko bar madang wareg malah saya ngantuk. Ini sudah sampai 98%. Kalau menemukan seperti ini ya, itu ada press key. Berarti silakan tekan tombol key. Oke, ini sudah selesai ya.
Oke, saya cek lagi kira-kira mungkin ada yang perlu diupdate. Oh, sudah. All package are up to date. Oke, ini sudah terbaru semuanya. Berarti yang berikutnya adalah tinggal menginstal aplikasi. Ini sudah ke HOSTS. Saya lanjut ya. Oke, sekarang kita akan mengedit hostnya. Ini misalnya kita ganti menjadi smk.banda. IP-nya adalah, ini IP saya 195.195.210. Oke. Saya masuk ke sini ya. Oke, mulai dari nano/etc/HOSTS. Di sini kita hanya mengganti yang di bawah ini. Kita sesuaikan IP address-nya dengan IP address kita 210. Debian-nya kita sesuaikan dengan hostnya yaitu smk.banda. Oke, kalau sudah kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kalau sudah, kemudian itu adalah sistem CTL restart networking, merestart kartu jaringan. Sistem CTL spasi restart networking. Apakah boleh pakai perintah /etc ini .d networking restart? Boleh, karena sama saja. Restart. Ya. Karena ini kan dia meminta apt main cd-rom add. Kita tidak usah karena reponya bukan dari CD. Langsung yang paling bawah yaitu apt update. Apt update sudah tadi, apt upgrade sudah. Sekarang langsung ke install bin 9. Apt install bin 9. Nah, ini dia meminta persetujuan kita, yes. Selesai. Coba kita cek lagi bin 9-nya. Apt bin sudah terinstall ya ini. Terus ya berikutnya adalah apt install dns utils. Yes. Itu sebenarnya bin 9 dan DNS util itu bisa digabung ya, tapi kita satu-satu saja biar nanti gampang ngeceknya.
Oke, kita cek lagi DNS util sudah ready. Sekarang selanjutnya adalah mengecek instalasi bin-nya, yaitu dp kg spasi min l kecil ya, bin spasi bin 9, dpkg spasi min l kecil spasi bin 9, enter. Di sini sudah ada tertera yaitu bin 9. Untuk menghentikan atau kembali ke root tadi, Ctrl C ataupun Ctrl C lagi ya, 2 kali ya, Ctrl C nya 2 kali. Oke, kalau sudah, yaitu kita cek hostname, IP address-nya, yaitu perintahnya adalah hostname spasi min i besar. IP-nya sudah masuk ya. Jadi IP hostname-nya adalah 192.210. Setelah itu kita masuk ke folder namanya etc bin dengan perintah cd /etc/bin. Ini perhatikan dulu. Sebelum saya jalankan perintah cd ini ya, ini belum saya jalankan. Lihat di sini dulu. Ini ada di home, ada di direct. Nanti ketika saya jalankan perintah cd, maka nanti jalan berubah jadi etc bin. Yang tadinya adalah home direct, sekarang menjadi etc bin. Artinya sekarang kalian sudah berada di folder bin dengan cara mengetik perintah cd. Jadi perintah masuk ke dalam folder adalah cd. Sekarang kita lihat isinya ls. Nah, perintah nano digunakan untuk mengedit file atau file ya ini. Kita cari yaitu nano-named.conf.local. Ada nggak di sini? Ini. Kalau misalnya nih, kemarin ada yang ini ya. Langsung ls. Nah, ini kok nggak ada. Iya gitu. Misalnya. Ya karena tidak di letaknya atau tidak di tujuannya. Tujuannya adalah di etc bin. Maka sebelum kita nano-named.conf, kita pastikan dulu ada di folder bin. Atau bisa juga dari sini, yaitu nano/etc/bin/named.conf.local. Ini maksudnya gini ya. Kalau kalian tidak berada di folder etc bin, pengen langsung mengedit file named.conf, itu harus tahu letaknya. Letaknya ada di mana? Di etc bin. Jadi letaknya dulu di mana, baru nama filenya yang mau diedit. Nah ini. Zone tab ya, tab tengah. Kita sampaikan di DNS server dulu aja, smk.bandar. Kita ketik sini zone, petik smk.
Jadi zone spasi petik smk.bandar, petik lagi spasi kurung Kurawal ya, tab lagi type master titik koma, filenya nanti di mana, yaitu file spasi petik slash etc slash bin slash for delele ya, ininya penulisannya harus benar ya, BIND record bin. Ditutup dengan kurung Kurawal, kemudian titik koma, tambah lagi zone bawah, zone spasi 195. Ini dibalik loh ya. Ya karena kita pakainya 195 semuanya, ya berarti 195. Titik in strip addr titik r spasi kurung Kurawal type master titik koma file slash etc slash bin slash reverse. Kurung Kurawal titik koma. Wes, cuman itu saja. Kita simpan ya, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Terus yang berikutnya adalah mengcopy file db local menjadi forward, db 127 menjadi reverse. Sebelum mengcopy ini, pastikan dulu kalian sudah berada di folder etc bin. Jadi kita masuk dulu ke etc bin. Nah ini, pastikan dulu ada di sini. Kalau sudah, baru ketik perintah cp db.local menjadi forward, enter, cp db.127 menjadi reverse. Jangan dibolak-balik ya. db local reverse, db127 forward. Jangan dibolak-balik ya, nanti error kalau dibolak-balik. Enter. Kalau sudah, kita cek hasil kopian tadi. Ada forward di sini, ada reverse. Jadi yang di zona tadi akan membaca file forward yang ini ya, forward yang di sini. Kemudian zona tadi akan mengcopy file namanya reverse. Oke, sekarang kita edit nano yang atas dulu, yaitu nano forward, nano forward. Ctrl X, coba lagi nano forward. Nah ini. Iki apa iki tek ora enak ya? Kan kemarin seperti ini ya, menemukan ini ya. Perintahnya salah kok, lah kok kosong gini, apa ini yang jadi masalah? Ini. Ctrl X. Nah.
Ini kita ganti smk dot bandar root smk dot bandar. Ininya adalah smk. Oke, kita mulai ganti dari localhost menjadi smk.bandar. Rootnya adalah smk.bandar. Terus ke bawah smk.bandar titik. Ini adalah IP address-nya. IP address-nya adalah 195.195.210. Ini adalah www WinA 195.195.195.210 FTP in A 195.1. Yang berikutnya adalah mail in A. Oke, sudah disimpan. Ctrl O, enter, Ctrl X. Sekarang kita edit yang reverse. Ini adalah smk.bandar. Root lalu hapus smk.bandar. smk.bandar. Ini adalah IP address kebalikannya tadi ya. Terakhirnya adalah 210. Nah, ini ada yang keliru ini. www.mail mail sudah. Ctrl O, enter, Ctrl X. Setelah itu nano/etc/resolve.com. Di sini hanya menambahkan ya. Search smk.bandar. IP-nya adalah tadi 195 apa? Search boleh. Search smk.bandar. Ctrl O, enter, Ctrl X. Setelah itu ini yang jadi masalah kemarin adalah ini. Ini itu jangan sampai lupa ya.
Iki opo? Iki wis ora usah diketik. Ini kalau tidak diketik, maka nanti ini akan berubah-ubah. Jadi P-nya ini nanti akan berubah-ubah. Makanya biar tidak berubah-ubah, dia harus dikunci. Kuncinya adalah CATTR cat CATTR plus I garing ETC plus I spasi ya itu plus I spasi slash ETC slash result dot conf. Sudah. Sekarang kita uji coba. Sebelum diuji coba silahkan di restart sistem CTL. Apakah boleh pakai ETC ini titik D? Boleh saja. Misalnya slash ETC slash init titik D slash networking bin 9 restart. Oke. Sekarang kita cek ns lookup smk. Nah, wes selesai ya. Nah ini IP address server adalah 210, domainnya adalah smk.bandar, itu sudah sesuai semua. Yang install balenin ya, apt install bin 9. Nah, kemungkinan koneksinya lambat. Dicoba lagi. Sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan.